Baik, selamat malam anak-anak kelas 5 semuanya. Sehat semua kan? Oke, hari ini Pak Christian akan sedikit mengajarkan tentang persiapan PTS ya. Persiapan PTS Matematika. Oke. Oke, kita akan membahas soal-soal yang sudah Pak Christian siapkan. Jadi yang pertama, di sini ada bidang diagonal kubus berbentuk oke. Kubus itu kan berbentuk seperti ini ya. Nah, dari bentuk persegi. Kemudian dia bentuknya 3 dimensi. Nah, seperti ini. Dan seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan diagonal kubus? Diagonal kubus itu adalah sebuah sisi miring dari, nah ini misalnya Pak Christian kasih warna kuning ya. Set. Set. Nah, ini namanya diagonal kubusnya, diagonal ruang kubus. Nah, jadi kalau yang kita lihat ini, diagonal kubus berbentuk apa? Jelas jawabannya adalah persegi panjang. Karena bentuknya kan lebih panjang dia. Misalnya ini sisinya 10. Ini pasti juga sisinya 10. Ini 10. Tetapi sisi miringnya tidak mungkin 10. Pasti lebih panjang dari 10. Karena dia seperti segitiga ya. Segitiga itu kan, ini kan sama kaki 10-10. Tapi ini bisa jadi lebih dari 10. Makanya pasti persegi panjang. Karena di sisi sini 10, di sini lebih dari 10. Di sini biasanya adalah 10 akar 2. Jadi panjangnya lebih panjang. Makanya disebut persegi panjang. Nomor 2. Nomor 2, perhatikan 6 rangkaian 6 persegi tersebut. Kira-kira mana yang membentuk kubus ya? Oke. Yang membentuk kubus itu, kalau ini sisinya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, semuanya punya 6 sisi. Tapi manakah yang termasuk jaring-jaring kubus? Nomor 1 benar atau salah? Nomor 1 benar ya. Kenapa bisa benar? Misalnya nomor 3 ini sebagai alasnya. Berarti 2 ini nanti sebagai sisi sebelah kiri. Ini sebagai sebelah kanan. 5 sebagai sisi depan. 1 sebagai sisi belakang. Dan 6 jadi tutupnya. Jadi ini akan membentuk jaring-jaring kubus. Nomor 4 juga benar ya. Misalnya kita taruh ini jadi alasnya. Berarti ini nanti akan menempati posisi kiri. Terus yang sini menempati posisi, yang sini dulu ya. Yang sini sebelah kanan. Yang ini bagian atas. Yang ini bagian depan. Dan yang bagian sini adalah bagian belakang. Oke. Nomor 2, benar nggak? Nomor 2, kita cek ya. Ini coba kita jadikan alasnya. Berarti ini nanti akan jadi yang bagian belakang, ini bagian kiri, ini bagian depan, ini bagian atas, dan yang bagian sini adalah bagian yang sebelah sini bagian kiri. Ini bagian kanan, Ding. Ini bagian kanan. Sedangkan yang bagian terakhir ini adalah bagian atasnya, tutupnya. Berarti jawabannya benar 1, 2, dan 4. Kenapa nomor 3 ini tidak benar? Nomor 3 ini tidak benar karena kita lihat. Kalau misalnya ini
kita jadikan alas, berarti ini akan jadi sisi belakang, sisi kiri, sisi depan. Terus ini sisi kanan, ini sisi atas. Oh, benar semua ya. Oke, jadi ini benar juga ya. Jadi ini juga benar. Jadi sebenarnya ini 1, 2, 3, 4 benar semua. Oke. Oke, kita lanjut aja ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Di sini maksudnya cuma ambil dari berbagai sumber. Jadi nomornya tidak berurutan. Kita lanjut ke nomor 18 ya. Di sini ada gambar jaring-jaring. Bentuknya ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Nah, tapi perseginya yang ada yang sama ya. Jadi yang warna kuning ini tak tandai sama, yang warna merah tak tandai sama. Terus yang warna biru tak tandai sama. Berarti di sini karena bentuknya segi 4, terus kemudian tapi bentuknya tidak sama semua, tapi berpasang-pasangan. Berarti itu adalah jaring-jaring balok. Oke? Jelas ya? Kalau bentuknya sama, itu baru kubus. Tapi kalau bentuknya tidak seragam, tidak sama, ada yang persegi panjang, ada yang persegi, itu pasti sudah balok. Tapi kalau semuanya sama-sama persegi, nah itu pasti kubus. Jelas ya? Kalau limas itu kan ada banyak ya, ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan sebagainya. Kalau prisma pun juga sama, ada prisma segitiga, prisma segi 4, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan nomor 19. Nomor 19, perhatikan jaring-jaring bangun berikut. Jika sisi 2 itu menjadi alasnya, oke, kita kasih tanda bahwa nomor 2 ini alasnya. Maka yang menjadi sisi atas adalah nomor berapa kira-kira? Sebenarnya sudah bisa ketebak ya. Kalau nomor 2 jadi alasnya, berarti nomor 1 ini akan menjadi bagian belakang. Nomor 3 akan menjadi bagian kanan. Berarti nanti saat 3 ini kan sampingnya 4. Saat ditekuk 4 ini adalah bagian atasnya. Jadi jawabannya yang B. Itu ya. 5 akan jadi bagian sisi kiri. Sedangkan 6 akan jadi bagian sisi depan. Seperti itu. Nomor 20. Gambar di bawah ini menunjukkan jaring-jaring kubus. Jika persegi nomor 3, oke, nomor 3 yang sudah di warna hitam ini ya, maka penutup atasnya adalah persegi nomor, oke. Berarti nomor 2 akan menjadi sisi sebelah kiri. Nomor 4, saat ditekuk nanti akan jadi sebelah kanan. Nomor 6 akan menjadi posisinya di depan. Nomor 1 posisinya di belakang. Maka yang akan jadi penutupnya, yang berhadapan dengan angka 3 adalah angka 5. Jawabannya yang C. Itu ya. Kemudian nomor 21, sebuah balok memiliki titik sudut sebanyak, oke, titik sudut ya sekarang ya. Jadi sebuah balok itu kan bentuknya seperti persegi 4 seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini terus ditambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang ditanya di sini adalah titik sudutnya, maka kita lihat titik sudutnya. Bagian yang tengah pas pertemuannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kalau titik sudut, maka jumlahnya adalah 8. Tetapi kalau sisi, berapa sisinya? Persegi, sorry. Sisi kubus maupun balok sama ya. Sisi kubus itu 6, balok juga 6.
titik sudut balok kubus juga sama, ada 6. Tetapi, rusuknya juga sama, jumlahnya adalah 6. Rusuknya 12. Tadi sisi 6, terus titik sudutnya 8, sudah sama rusuk. Rusuknya 12. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Berikutnya, ini ada soal lagi nih. Jika nomor 3 adalah, kalian coba jawab ya, nomor 3 sama nomor 4, di sini ada gambar kubus, sama kayak tadi. Nomor 3 ini adalah alasnya, berarti penutupnya pasti nomor 5, sama kayak tadi. Oke, selanjutnya nomor 4, kita perhatikan. Dalam rangkaian persegi di samping, manakah yang jaring-jaring kubus? Nah, kita lihat. Jaring-jaring kubus itu wajib memiliki berapa sisi? 6 sisi. Kita cek dulu sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nomor 1 nggak ada masalah. Oke, jaring-jaring yang kedua ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, ini kok ada 7 ya? Nah, berarti kalau 7 ini pasti sudah bukan jaring-jaring kubus. Kenapa? Karena sisi kubus itu cuma ada berapa sisinya? Harus 6, ya. Sisinya harus 6. Kalau ini kita cek yang nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini bisa. Dan ini juga kalau dibentuk, pasti nomor 1 dan nomor 3 akan menjadi kubus. Dan yang terakhir, nomor 4. Nomor 4 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sisinya ada 6. Tapi apakah cocok nantinya menjadi sebuah kubus? Kita bayangkan. Misalnya ini akan jadi alasnya. Nah, yang Pak Kristen kasih garis tebal ya. Berarti ini akan menjadi sisi sebelah kiri. Ini pasti akan menjadi depan. Kemudian ini bagian kanannya. Kemudian saat nanti ditekuk lagi, berarti ini bagian belakangnya. Nah, tapi yang ini nih, yang bagian terakhir nih nggak mungkin nih. Ini pasti nanti kalau ditekuk, pasti akan jadi sisi sebelah kiri. Nah, berarti double dong. Nggak ada tutupnya ini berarti. Nah, ini juga berarti bukan nomor 4 sebenarnya. Itu ya, jadi yang benar hanya 1 dan 3. Oke, jawabannya nomor 4 ini pilihannya tidak ada yang tepat ya. Tuh. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sebentar. Oke, nomor 1 lagi di sini. Kubus mempunyai titik-titik sisi. Berapa sisinya? Fix. Jawabannya 6. Pasti ya, tadi sudah kita bahas. Susunan beberapa bangun datar yang dilipat menurut ruas-ruas garis berdekatan akan membentuk bangun ruang tertentu. Disebut apa tadi namanya? Kalau bangun datar terus disusun ada lipatan-lipatannya. Nah, itu membentuk namanya jaring-jaring. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Manakah berikut yang merupakan jaring-jaring balok? Jelas ya. Yang merupakan jaring-jaring balok itu nomor yang A. Kenapa yang A jawabannya? Karena kalau yang ini nggak mungkin ya. Ini sisinya harusnya ini alasnya misalnya. Nah, harusnya yang sisinya sama ini harus jadi tutupnya. Jadi ini nggak boleh berdempetan yang sama. Nah, yang ini benar nih karena dia ada sisi yang tidak sama, tidak saling berdempetan. Jadi nanti akan sebelah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah gitu. Yang C jelas salah. Ini semuanya ada di sebelah kanan. Di sebelah atas. Nanti nggak ada tutupnya di bawah. Terus yang D ini salah kenapa? Yang D ini salah karena yang B tadi salah juga. Yang D ini salah karena ini berdempetan. Harusnya kan kalau yang sama-sama besar harus jadi alas,
dan juga A jadi tutupnya. Yang satunya jadi tutup. Nah, kalau berdempetan kayak gini nggak boleh. Jadi ini salah. Lanjut, kita ke nomor 4. Yang berikut ini yang bukan merupakan jaring-jaring kubus. Ya, ini hati-hati ya. Bukan. Yang pasti adalah jawabannya yang D. Kenapa? Kalau kamu tekuk, ini ditekuk ke sini. Ini misalnya jadi alasnya. Berarti ini dia akan jadi sisi sebelah kiri. Dia jadi sisi sebelah kanan. Ini jadi tutupnya. Nah, berarti nanti ada yang tabrakan ini. Berarti ini sama ini nanti akan tabrakan di sebelah depan. Berarti belakangnya kosong. Jadi yang bukan jaring-jaring kubus yang D. Lainnya ini pasti benar. A, B, sama C benar. Oke, lanjut. Jaring-jaring balok dapat tersusun atas. Oke. Di sini pilihannya yang salah dulu ya, kita lihat ya. Yang pasti 6 persegi ini salah. Karena 6 persegi ini adalah jaring-jaring kubus. Oke, 1 persegi dan 5 persegi panjang. Ini juga nggak mungkin. Mosok ada satu yang beda sendiri. Yang C sama D itu salah. Yang A sama B, 4 persegi panjang dan 2 persegi. Nah, ini yang bisa nih. Jadi jawabannya yang tepat yang A. Di persegi panjangnya ada 4 dan 2 persegi. Biasanya yang persegi panjang itu yang panjang lebar, sedangkan tingginya yang persegi. Gitu. Lanjut, nomor 6. Bangun di atas dapat dilipat membentuk kubus, maka pasangan yang sisi yang memungkinkan menjadi alas dan tutup adalah, alas dan tutup ya, berarti kemungkinannya kalau misalnya 3 kita jadikan alas, berarti yang akan jadi tutup adalah nomor 6. Tinggal kita lihat ini aja apa namanya, dikasih jarak, jadi ini kan pasti jadi di sebelah kiri. Ini jadi sebelah kanan, nomor 5-nya. 4-nya jadi yang di belakang. 1 jadi di depan. Berarti 6 pasti akan jadi penutup. Ada nggak jawaban 3 sama 6? 3 sama 6 nggak ada ya. Adanya 3 sama 1, berarti salah. 6 sama 4, oh berarti salah. Nah, sekarang kita cek lagi. Kalau misalnya 1 sama 4. Kita cek. Yang berhadapan ya. Alas dan tutup ya. Jadi misalnya nih. 3 tadi dengan 3 dengan 6 ya, berpasangan. Kemudian 2 pasti berpasangan dengan 5. Kenapa? Ya, jelaslah dia kiri yang satu kanan. Nah, berarti yang satunya lagi 1 dan 4. Nah, ini yang berpasangan juga. Berarti 1 dan 4 ini bisa jadikan alas nih. Ya, karena dia berpasangan. Jadi jawabannya yang A. Itu ya. Oke, sekian dulu mungkin latihan soalnya dari Pak Christian. Silahkan dipelajari lagi ya tentang materi bangun ruang, kubus, dan balok untuk persiapan TTS kalian. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Nomor 3. Jaring-jaring kubus berikut jika persegi yang diarsir sebagai sisi, ya ini ya yang warna hitam ini, itu adalah sisi atasnya. Nah, yang ditanya adalah maka yang menjadi kubus alas ya. Jadi di sini yang diminta adalah kubus alas. Jadi kalau yang diarsir ini jadi tutupnya, kira-kira kalian bayangkan. Berarti berarti nomor berapa alasnya? Alasnya adalah nomor 3. Kenapa kok bisa nomor 3? Coba dibayangkan. Jika nomor 3 ini sebagai alasnya, maka nomor 2 akan di posisi kiri. Nomor 4 posisinya depan. Nomor 1 posisinya di belakang. Yang tanpa nomor ini
pasti dia akan memposisikan di kanan. Nah, berarti yang terakhir dia pasti di atas. Jadi jawabannya di sini adalah C. Oke, kita mau lanjut ke nomor 4. Nomor 4, keliling alas kubus adalah 36 cm. Kita tahu kubus itu memiliki alas berbentuk persegi. Jadi, kita tinggal cari. Kalau persegi itu kelilingnya rumusnya apa? Keliling persegi rumusnya adalah 4 dikali sisi. Berarti kalau mau nyari sisi, kelilingnya kita bagi 4 ya. Jadi keliling perseginya tadi 36. Terus sama dengan 4 dikali sisi. Oke, semuanya kita bagi 4 ya. Kita bagi 4. 36 dibagi 4 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 9. 4 bagi 4 berapa? Habis, coret. Coret. Ini tinggal 9. Nah, berarti tinggal sisi ya. Nah, jadi sisinya adalah 9 cm. Terus yang ditanya adalah volumenya. Volume, ingat rumusnya apa? Volume kubus itu rumusnya sisi pangkat 3. Berarti 9 pangkat 3. Berapa 9 pangkat 3? Hasilnya adalah 7, 2, 9. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 5 ini mungkin belum pernah ya. Belum pernah dikerjakan oleh teman-teman. Tapi kita coba dulu.